Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas iPad versi paling murah termurah yang September kemarin baru aja di launching sama Apple. Dan perkenalkan ini adalah iPad 9. Ya, jadi dari semua varian iPad yang di launching September kemarin, iPad 9 ini adalah yang paling murah. iPad mini yang saya engrave dengan DKID yang juga udah saya unboxing ini harganya sekitar $499. Untuk yang versi Wi-Fi only, mulai dari $499, tergantung dengan storage-nya. Terus juga ada iPad M1. Untuk iPad M1 ini harganya mulai dari $1.099 untuk yang Wi-Fi only. Terus juga ada iPad 9 yang harganya mulai dari $329. BTW, terima kasih banyak buat New Rizky Apple yang udah meminjami saya iPad 9 ini. Kalau kalian pengen cepet-cepet punya produknya iPhone terbaru, iPad terbaru, atau Android premium versi terbaru, di New Rizky Apple itu banyak banget produknya. Produk yang belum masuk Indonesia dan juga yang nggak masuk Indonesia. Untuk email juga katanya dipastikan aman. Jadi kalian langsung cek aja produk-produk yang dijual oleh New Rizky Apple. Dan sekarang langsung aja kita unboxing iPad 9 ini. Kalau dari segi packaging beda dengan versi iPad mini ya. Kalau iPad mini itu kemarin langsung ada iPad-nya di depan, terus ada tulisan mini seperti itu. Sementara untuk iPad 9 ini gambarnya dari samping. Entah apa yang pengen ditonjolkan oleh Apple, kenapa kok yang ditonjolkan itu mungkin ketipisannya mungkin ya. Karena kalau kita lihat dari sini dia itu kayak pensil atau pulpen gitu. Secara ketebalan, tipisnya secara ketebalan. Ya itulah, kalian paham lah ya maksud saya. Dan untuk boxnya lumayan gede. Terus di bagian sini ada tulisan iPad. Nah ini ya, kita pakai yang versi 256GB iPad generasi ke-9 Wi-Fi. Terus kalau untuk varian warnanya, ini varian warna yang space gray. Dan setelah saya lihat-lihat ya, untuk produknya iPad 9 ini dia nggak ada green peel-nya ya, jadi langsung plastik seperti ini. Untuk yang iPhone kemarin nggak ada plastiknya, katanya biar ramah lingkungan, tapi di iPad mini dan juga di iPad 9, terus di AirPods Max itu ada plastiknya. Entahlah ya, kayaknya Apple ini memang lagi labil atau gimana, terserah mereka lah. Karena nggak ada green peel-nya ya terpaksa kita pakai gunting ya. Jadi ini termasuk produk Apple yang paling bukannya susah sebenarnya, ribet untuk di unboxing karena nggak ada green peel atau black peel-nya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba buka di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Apakah dia masih dapat adapter sama seperti di versi iPad mini? Jeng, dan di dalam lumayan gede ya. Jadi untuk dimensinya ini dia 10,2 inch, kalau iPad mini itu 8,3 inch. Nanti akan kita comparekan, tapi kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi di sini apakah ada stiker, karena untuk di versi AirPods Max yang kita unboxing kemarin itu dia nggak ada stikernya ya. Tapi ini kita dapat 2 stiker. Terus kita juga dapat kabel Type-C to Lightning ya. Jadi iPad 9 ini nggak pakai USB-C seperti iPad mini dan juga iPad Pro. Dia masih pakai Lightning. Jadi kalau dibilang universal ya nggak universal. Bisanya dipakai di iPhone dan iPad 9 ini aja. Terus kita juga dapat adapter. Jadi masih ada adapter, dan adapternya ini versi luar negeri ya. Jadi nggak EU atau yang bulat-bulat ini, jadi gepeng. Terus untuk maksimum outputnya, ini saya bukanya harus pelan-pelan. Kenapa? Karena ini barang pinjaman ya. Karena kalau misalkan plastiknya rusak, saya khawatir Rizky Apple nanti jualnya lebih murah gitu kan, kasihan ya. Jadi untuk maksimum outputnya, nggak kelihatan ya di kameranya ya. Pokoknya di sini maksimum outputnya itu 9 volt 2,22 ampere. Jadi sekitar 19,98 atau kita bulatkan aja menjadi 20 watt lah ya untuk adapternya. Iya. Aduh, robek ya. Mohon maaf ya New Rizky Apple. Semoga rezekinya makin Rizky ya, sesuai dengan nama tokonya. Rizkinya jadi new, jadi banyak gitu, karena sudah sering menjamin kita produk. Dan ini adalah iPad versi 9-nya. Waduh, backgroundnya sama lagi ya, abu-abu ya. Tapi nggak apa-apa ya, masih terlihat cukup beda, lebih kontras. Jadi it's okay lah. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk iPad 9-nya. Mungkin kita bandingkan dulu dengan iPad mini. Jadi di sini sudah ada iPad mini. Kita lepas dulu untuk smart case-nya ini. Jadi ukurannya itu 10,2 inch lawan 8,3 inch. Jadi kira-kira segini ukurannya. Dan ini adalah iPad Pro versi bukan yang M1 ya, ini yang 2020. Jadi coba kita comparekan. Sebentar, ini saya ambil dulu. Dan segini ukurannya. Nah,
Kalau dengan iPad Pro masih sama ya ukurannya, dimensinya. Cuman kalau yang iPad versi 9 ini karena dia kameranya nggak dual kamera sistem seperti iPad Pro, jadi untuk kamera belakangnya ini dia 8 megapiksel. Kalau ini kan 12 megapiksel, ini juga 12 megapiksel. Kalau dari segi bobot, coba kita timbang untuk yang versi iPad 9 ini dia ada di berapa gram. Iya, jadi untuk iPad 9 bobotnya itu 480,7 gram. Sementara untuk iPad mini kemarin udah kita unboxing sih, cuman saya lupa ya beratnya berapa. Coba kita comparekan, iPad mini ini 298 gram. Jadi hampir separuh untuk bobot bedanya. Dan untuk yang iPad Pro ini yang pakai A12Z generasi keempat 463 gram. Jadi kita coba lihat di bagian belakangnya. Kalau yang versi iPad 9 ini dia ada curve-nya ya. Jadi dia nggak flat kayak iPad mini ataupun iPad Pro. Jadi ada kayak lekungannya di sini. Entah dibuat apa, karena kalau misalkan dipegang dengan satu tangan dengan curve-nya ini juga menurut saya kurang nyaman. Tapi kalau dua tangan masih oke lah, dengan curve-nya ini bisa jadi nggak terlalu tajam gitu bagian pinggirannya. Terus di sini ada logo Apple, ada tulisan iPad, kameranya kecil, lebih gedean kamera iPad mini ya. Ini 12 megapiksel, sementara ini 8 megapiksel, dan lensanya kayak kecil aja gitu. Terus di bagian pinggirnya ini dia ada, nah ini yang kayak di boxnya tadi ya. Ini ada volume up and down. Memang dia kalau dari segi ketebalan dibandingkan dengan versi iPad Pro, sebenarnya kalau dibilang tipis gak tipis-tipis banget ya. Tapi karena dia melengkung, jadi kesannya dia kayak lebih tipis gitu kalau dilihat dari bagian pinggir ini. Karena si iPad Pro ini lebih flat. Terus kalau di bagian bawah dia ada speaker, 2 speaker di sini, terus ada konektor lightning-nya. Di bagian sini ada tempatnya sensor aksesoris. Jadi kalau misalkan si iPad Pro ada di bagian sini, sementara si iPad 9 ada di bawah. Jadi untuk yang iPad 9 dia nggak support dengan yang Magic Keyboard-nya iPad Pro ya. Kalau untuk yang Smart Keyboard yang nggak ada touchpad-nya itu dia masih support. Terus di bagian atasnya dia ada audio jack di sini, jadi masih ada audio jack-nya, dan ada tombol power yang sayangnya nggak seperti iPad mini yang sudah ada Touch ID-nya. Untuk tombol powernya di iPad 9 ini ada Touch ID-nya, cuman mirip seperti ya produknya Apple yang dulu-dulu ya. Jadi home button-nya ini juga menjadi Touch ID. Terus kalau untuk kamera depannya lebih besar daripada kamera belakangnya yang 8 megapiksel. Untuk kamera depannya dia memiliki resolusi 12 megapiksel. Wah, ini kalau frame bagian kanan kirinya agak tebel ya menurut saya. Memang untuk bagian ini kalau misalkan posisi seperti ini berarti kanan dan kiri itu lebih tipis ketimbang atas dan bawah. Oke, sekarang kita cobain untuk Antutunya. Kalau misalkan A13 yang sama dengan iPhone 11 itu berapa sih? Dan hasilnya dia 643.781. Di A15 Bionic kemarin itu sekitar 790.000, hampir 800.000. Jadi selisihnya sekitar 200 ribuan. Dan kalau untuk Geekbench 5, performa single core-nya itu 1330, multicore-nya 3318. Dan tadi ketika saya cobain layarnya ini dan saya bandingkan dengan iPad mini itu beda. Karena memang beda spesifikasi ya. Untuk iPad mini itu dia sudah support untuk P3, sementara ini masih sRGB dengan PPI-nya hanya 264, brightness-nya 500. Sedangkan di iPad mini itu PPI-nya atau pixel per inch-nya 326. Jadi kalau dari segi layar lebih tajam dan juga lebih vivid iPad mini dan juga iPad Pro. Dan sekarang langsung aja kita cobain iPad 9 ini dengan chipset A13-nya. Jadi iPad ini adalah keluaran baru, cuman chipsetnya dia pakai chipset keluaran lama ya, biar harganya lebih murah lah. Tapi apakah A13 ini mampu memainkan Genshin Impact dengan settingan rata kanan? Langsung aja kita cobain. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cobain ya untuk Genshin Impact. Ini settingannya paling mentok rata kanan. Apakah benar ya? Coba saya lihat lagi sih. Setting oke, graphics ya ini mentok rata kanan dengan 60 fps. Sekarang kita cobain cari musuh di luar domain. Apakah dia akan nge-lag? Mana nih musuhnya nih? Gak ada musuh di sini. Nah, ini ada musuh nih. Saya mau coba pakai Jin aja, oke. Kita coba ulti, apakah ada frame drop? Gak ada sih ya. Dan untuk layarnya ini setelah kita pakai iPhone 13 Pro Max, setelah saya pakai iPhone 13 Pro Max, itu kayak kurang responsif gitu. Karena dia masih 60 Hz ya. Gak seperti iPad Pro 120 Hz. Dan juga iPhone 13 Pro Max yang 120 Hz. Tapi kalau untuk apakah dia nge-lag ya?
Kalau kita main 15 menit pertama ini sih enggak sih ya. Cuman biasanya Genshin itu kalau udah lama, udah 1 jam atau 2 jam, terus temperaturnya mulai anget gitu biasanya memang nge-lag. Oke, Genshin aman. Kalau misalkan Genshin aman, seharusnya sih PUBG juga aman ya. Cuman kita coba lihat apakah dia kebuka settingan 90 fps. Kalau di A15 kemarin belum ya, belum kebuka. Jadi sih kayaknya belum. Oke, jadi untuk grafiknya dia dapat smooth extreme. Terus sekarang kita cobain juga untuk gyronya kita aktifkan. Apakah dia ada gyronya? Always on, gyroscope. Nah ini ya, kita coba always on. Oke sudah. Dan oke, jadi untuk gyro aman sih ya. Wih, kita baru turun dapat flare gun dong. Kita tembakkan aja ke atas dulu ya, sambil kita mancing musuhnya. Dan untuk layarnya ini yang saya rasakan dia kurang smooth sih ya. Jadi masih agak keset semutan iPad Pro dan jauh itu ada bot tuh. Ya, kita tembak dulu. Oke, ada bot lagi sebelah mana tuh? Wih, di sebelah sini. Oh itu dia. Oke, kita tembakin dulu. Dapat 2 kill ya, langsung bot. Dan sekarang kita cobain dulu untuk kameranya ya. Kita coba kamera depannya ini 12 megapiksel, belakangnya 8 megapiksel. Jadi kalau secara resolusi itu masih lebih tinggi kamera yang bagian depan. Kita cobain kamera belakangnya dulu. Tapi masih walaupun resolusinya kecil ya, kayak ciri khasnya Apple gitu gambarnya ya masih ada loh. Dan untuk shutternya juga cepat processingnya. Jadi kalau misalkan ini saya klik tuh ya, masih cepet. Dan ini adalah kualitas kamera depan di mode videonya iPad 9. Jadi kalau misalkan kita mau cobain atau pakai untuk zoom, kira-kira kualitasnya seperti ini. Masih ada sedikit noise walaupun lighting saya udah cukup proper di sini. Jadi kalau kalian lihat ya di bagian tembok itu juga noise, padahal juga udah ada lighting yang saya tembakkan ke tembok. Jadi untuk kualitas kamera depannya menurut saya sih memang karakter gambarnya Apple masih, cuman dia masih banyak noise. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari iPad 9 yang pakai chipsetnya yang sama dengan iPhone 11. Jadi dia pakai A13 dengan harga yang cukup terjangkau mengingat ini adalah produknya Apple. Harganya yang 64 GB itu mulai dari 6 jutaan, yang 256 itu 8 juta. Selisihnya sekitar 2 juta untuk storage aja. Gila sih ya, kalau misalkan ya mau nggak mau, kalau menurut saya pribadi kita harus ambil yang 256 GB karena Apple nggak bisa di-expand lagi storage-nya. Dan kalau untuk performanya kita gunakan untuk aplikasi yang Genshin Impact tadi yang berat contohnya itu juga masih oke dengan A13-nya. Jadi ini juga jadi pertanyaan buat kalian, apakah kalau misalkan punya iPhone 11 wajib upgrade ke iPhone 13? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena belum ada aplikasi yang bisa dioptimalkan di A15. Maksudnya A13 aja udah sanggup gitu untuk main Genshin Impact, apalagi A15. Dan first impression saya untuk iPad 9 ini kalau secara desain sih ya masih iPad banget ya. Beda dengan iPad Pro dan juga iPad ini yang flat, di sini dia pakai desain yang curve, terus juga kameranya kecil aja. Dan resolusinya juga kecil, 8 megapiksel, terus tampak depan juga framenya lebih tebel, yaitu tadi ya. Kalau secara fitur itu memang dia berkurang banyak, tapi ya keuntungannya harganya bisa lebih terjangkau. Jadi buat kalian yang mungkin pengen beli iPad tapi budgetnya belum cukup, bisa nyobain iPad 9 dulu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkurasnya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye bye.